Halo, balik lagi di series Bootstrap. Hari ini kita masuk ke episode 14 ya. Komponennya banyak nih yang kita bahas nih ya. Ada alert, badges, progress, dan spinner. Oke, langsung aja ya kita pahamin dulu masing-masing komponen ini untuk apa ya gitu ya. Oke, pertama, Bootstrap itu menyediakan beberapa komponen untuk memberikan informasi, status proses, dan umpan balik visual kepada pengguna. Seperti misalnya alert, itu biasanya digunakan untuk pesan pemberitahuan tuh. Biasa kalau kita pakai aplikasi ketika berhasil simpan gitu ya, ada keluar alert atau kita berhasil merubah. Ya, penting ada informasi atau tiba-tiba ada sebuah pengumuman tampil di page kita gitu. Terus berikutnya ada badge. Badge ini penanda kecil, misalnya biasa digunakan untuk berapa banyak lagi yang belum dilayani di dalam sebuah menu navigasi. Terus ada progress, biasanya tuh untuk misalnya kita waktu upload file ya atau berapa banyak misalnya dalam kasus SIM-RS ya, misalnya ada jumlah tempat tidur itu ada 10 gitu, yang terisi udah 7, nah berapa persen lagi gitu-gitu ya. Nah, atau spinner biasa indikator untuk loading. Misalnya ketika ada lagi simpen data, nah feedbacknya ke user itu biar nggak bisa diklik tombolnya lagi, biar data nggak duplikat, ya biasanya bisa ditangani di front end itu dengan spinner. Oke ya, implementasinya banyak di aplikasi modern ya, seperti Simrise, ERP, Finance App, dan lain sebagainya. Intinya, komponen ini membantu users memahami apa yang sedang terjadi, yaitu error, sukses, loading, progress, waiting ya, dan itu gambarannya. Nah, langsung aja nih kita coba untuk pahamin tentang alert. Oke, buka dulu dokumentasinya. Oke, boleh diketikkan di sini alert atau dicari aja langsung dari sini komponen namanya alert. Oke, langsung aja ya. Nah, untuk kita gunakan alert, kita tinggal panggil aja sebuah komponen kelas namanya alert. Terus untuk memberikan variannya, misalnya warna biru itu primary, warna kuning itu warning, dan seterusnya tinggal dikasih aja alert primary. Oke, lebih kurang seperti itu. Oke, nah langsung aja kita hands on untuk project kita. Nah, di sini saya kasih kontainer dulu deh gitu. Dimana kontainer ini ada isinya judul misalnya pendaftaran pasien MCU gitu ya. Silakan aja kalau ada emoticon sematkan di sini emoticonnya. Oke, lebih kurang seperti itu. Nah, sekarang kita kasih kelas aja, kelas fwbold terus mb4. Oke, lebih kurang seperti itu. Oke, ini bentuk jadinya. Kita sekarang lanjutin ya. Ini saya kasih my4. Oke. Nah, berikutnya setelah kita buat heading, boleh dibuat subheading ya. Bahasa kita kayak subtitle ya. Di dalam ini kita latihan lagi small, misalnya form registrasi medical check up. Oke, kayak gitu. Nah, biar dia letaknya di bawah, kita buat kelas di blok. Oke, terus kita kecilin, kita buat text muted dulu, baru kita kecilin fs6. Oke, lebih kurang seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana implementasi si alert ya. Jadi plannya gini, kita di sini nanti punya alert ya. Jadi alertnya nantinya di project kita ini sambung ya, nanti sambung. Kita buat alert itu dinamis, tapi untuk sementara waktu kita pasang dulu alertnya kayak gini. Misal saya mau pakai alert sukses nih, sukses itu warna hijau ya. Copy aja deh. Oke, habis itu langsung aja paste kayak gini. Oke, nah itu. Oke, sukses misalnya. Atau kita buat keterangannya gini. Biasanya kan kalau hijau itu berhasil ya, misalnya data berhasil disimpan gitu. Data berhasil disimpan. Nah, silakan kalau misalnya mau buat icon tinggal buat i aja. Misal saya pakai font awesome Fastfa info circle. Oke, lebih kurang kayak gini. Misalnya kalau berhasil simpan keluar ikonnya dan sebagainya. Atau kita buat lagi misalnya satu lagi. Kalau gagal simpan misalnya warning, kita buat isi form dengan lengkap kayak gitu ya informasinya, atau isi formulir dengan lengkap gitu deh. Oke, wah biasanya ikonnya apa ya? Warning itu gini ya. Oh, kok nggak jalan tuh? Fastfa exclamation, triangle exclamation. Nah, ini biasanya warning kayak gitu ya. Oke, lebih kurang seperti itu tuh. Tapi nanti ya
Ini kita buat dinamis ya. Nanti ini kita buat dinamis biar eventnya pada saat misalnya data disimpan berhasil baru keluar, terus pada saat data tidak lengkap keluar juga. Tapi nanti ya, nanti eventnya kita buat dinamis. Kita rancang dulu formnya ya, biar dapat gambarannya. Oke, terus di bawahnya kita akan buat sebuah card ya untuk form registrasi. Oke, kita buat gini aja, card. Oke, isinya langsung aja di card body. Card body. Terus saya buat misalnya H5 data pasien kayak gitu. Oke, silakan aja kalau ada emoticon mau dibuat menarik silakan kayak gini. Oke, terus kita butuh form kontrol ya. Jadi kalau misalnya mau belajar balik tentang form kontrol itu ada di sini. Ya tinggal copy aja deh gini deh. Kalau misalnya nggak mau ketik ya. Oke, misalnya form kontrol saya buat kayak gini. Ini saya nggak ada bagi rows kolomnya dulu deh ya. Kita langsung aja. Oke, di form control placeholdernya saya hilangin aja. Terus ininya jadi teks saja. Ini jadi nama pasien. Kayak gitu deh. ID-nya juga. Ini kita buat jadi nama pasien. Oke, lebih kurang kayak gitu. Nah, terus ini copy aja deh untuk tanggal lahir ya. Ini kita buat tanggal lahir. Ini copy aja. Terus ini tanggal lahir. Biasanya identitas pasien itu doang ya dulu ya. Oke, seperti ini ya. Nah, terus kita buat button ya. Di sini kita buat button. Misalnya buttonnya simpan gitu ya. Terus kita buat kelas. Misalnya BTN primary. Oke, simpan. Nah, lebih kurang seperti itu ya button simpan. Tapi sekarang kita coba main-main dulu ya. Ke yang namanya komponen apa ya? Spinner ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, setelah kita nerapin alert, kita turun ke bawah ya. Ini terkait sama varian yang kayak tadi warna kuning, warna hijau yang kita pakai. Oke, badges itu nanti, progress, oke itu nanti nah, spinner ya. Nah, spinner ini di sini ada jenis spinner, ada border spinner, ada ground spinner ya. Jadi spinner ini menampilkan bahwa proses sedang berjalan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dokumentasinya terkait sama spinner, nah ini spinner maksudnya. Oke, jadi gambarannya seperti ini nih. Kalau misalnya saya mau pakai spinner nih, ini varian colors, ini juga growing spinner nih, ya pernah lihat ya konsep growing spinner, alignment spinner, ya bukan alignment spinner ya, ini spinner yang kayak tadi, cuman ini dikasih apa ya utility ya, oke placement dan lain sebagainya. Nah sekarang kita mau pakai dulu deh gambaran bagaimana pakai spinner ya. Ini misalnya kalau spinnernya saya copy di sini. Terus kita terapin misalnya di dalam ini. Nah itu dia. Oke, udah terlihat ya gambarannya. Spinnernya ada di dalam file komponen kita simpan. Tapi kan ini agak aneh gitu ya. Kenapa? Anehnya karena dia kayaknya lebih besar gitu ya spinnernya daripada teksnya. Maka caranya, caranya ini sebenarnya kita nggak perlu ini ya. Kita nggak perlu ini. Jadi kita perlu buat pakai span aja kayak gini. Terus kita buat kelas. Tadi kan kalau panggil spinner, kalau kita balik ke dokumentasi, kita tinggal panggil ini kelasnya, spinner border kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kita tinggal panggil ini spinner border. Kamu paste aja di sini. Nah itu kan udah jadi tuh spinner border gitu. Terus kita tambahin lagi nih kelasnya spinner border ukurannya kecil. Nah itu kan udah ngikutin kan SM gitu ya. Terus di non. Oke, di non itu kondisi misalnya gini, ini biar aja dulu ya. Nanti kita akalin dengan, bukan akalin ya, kita buat simulasi. Jadi gini, nanti spinner ini tampil ketika udah diklik gitu. Jadi nanti ketika form ini diisi, tanggal, terus diklik, simpan, baru spinnernya aktif gitu ya. Nah sekarang ini biarin aja dulu kita tampilin ya, sementara karena nanti kita di sini pakai di non. Nah di non itu kan kondisi spinner nggak tampil. Nah nanti ini kelasnya kita hilangin pada saat tombol itu diklik gitu ya. Oke ini nanti aja. Oke berikutnya turun ke bawah kita buat sebuah cut status antrian ya. Jadi saya buat di sini cut. Oke di mana isian cutnya saya buat cut body dulu strukturnya. Terus tambah H5 misalnya. Status antrian. Oke lebih kurang kayak gitu. Di cutnya ini MB4 berarti yang di atas tadi belum ya. Oh ini ya MB4 biar konsisten ya. Oke ini status antrian, silakan aja kalau misalnya ada emoticon yang mau dipakai kayak gini boleh. Oke lanjut kita buat kelas di sini FWBall.
Oke, nah sekarang cutnya silakan aja kalau misalnya cut mau dikasih bayangan ya boleh tinggal kasih ada shadow SM. Di atas sudah belum ya? Oh belum juga ya. Kita kasih shadow SM. Oke, harusnya sih udah aman ya. Nah berikutnya kita akan buat sebuah tombol. Terus tombolnya itu nanti ada badge ya. Jadi gini, kalau kita lihat naik lagi ke atas. Nah ini ada badges ya, penanda kecil ya. Biasanya badges ini digunakan untuk menampilkan angka, status atau kategori kecil. Jadi misalnya penggunaan umum badges itu misalnya jumlah notifikasi, jumlah pesan yang belum dibuka dan lain sebagainya lah. Kita implementasi aja ya untuk si badgesnya ya. Oke, jadi di sini misalnya saya punya button, terus buttonnya nanti misalnya gini, pasien antri. Oke, itu buttonnya. Nah sekarang buttonnya saya kasih outline aja ya, outline, sorry outline warna primary. Oke tuh, kayak gitu. Pesan antri. Oke, nah di judul saya kasih MB3 aja biar ada jarak. Nah ini pesan antri. Nah sekarang kalau misalnya kita buat sebuah batch ya. Jadi misal gini span. Kita lihat dulu dokumentasi batch. Oke. Naik ke atas, di sini ada badges. Oke. Ini terlihat ya, misalnya di judul bukan ini judul ya. Ini judul, ini ada badge-nya, judul ada badge-nya ya. Atau kita bisa gunakan badge itu di dalam button. Jadi kita udah rilis dulu buttonnya, kasih span, kasih badge-nya itu warna apa, kasih nilainya berapa. Atau position, jadi badge-nya itu bisa menggantung nih, floating di atas button. Atau badge-nya itu cuma indikator aja ya, indikator. Oke. Dan varian atau color di badge itu juga sama kayak di button ya. Primary warna biru, abu-abu warna secondary, hijau sukses ya sama gitu ya. Terus bentuk badges itu bisa kotak kayak gini, umum ya. Terus atau bisa badge-nya pill gitu ya. Rounded lah kanan kirinya itu ya 50% ya. Nah itu gambarannya, sekarang kita coba terapin ya. Nah yang mau kita terapin kan pasien antri itu ada badge, ada nilai di dalamnya. Berarti kita tinggal buat gini aja. Ini nilainya misalnya 12 gitu. Oke, kita tinggal buat gini, kelas badge, terus kita buat BG primary. Nah itu terlihat ya. Jadi udah kita buat badge BG primary. Jadi itu pasiennya jumlahnya 12 ya di dalam badge ini. Oke, jadi terlihat ya. Jadi badge juga bisa dipasang di button, bisa juga di komponen lain seperti table, list dan sebagainya. Oke, sekarang kita satu lagi penerapan dari materi kita. Setelah badge kita mau nyiapin progress ya gitu. Oke, langsung aja kita buat cut-nya dulu. Oke, kita buat cut dulu. Terus di dalam cut ini kita buat cut body lagi. Di dalam cut body kita buat H5, judulnya misalnya bed okupansi. Oke, silakan aja kalau punya emoticon seperti tadi dipaste aja emoticonnya. Oke, ini ya, bed okupansi. Silakan disamakan aja shadow SM MB4. Terus di H5-nya samakan aja, kasih FV bold. Oke, lebih kurang seperti itu. Kasih MB3 untuk nanti progresnya. Nah, sekarang kita buka dokumentasinya. Oke, turun ke bawah, di sini ada progress. Nah, progress ini secara garis besar nih, kita lihat dokumentasinya. Ya, jadi biasanya kalau kita baca di sini, guys, mana dia tadi? Nah ini progres itu menunjukkan perkembangan tahapan tertentu, misalnya upload berkas, terus proses generate laporan, loading data yang besar, proses instalasi atau sinkronisasi, presentasi kapasitas bed, dan lain sebagainya. Jadi progres itu banyak bisa digunakan. Nah di sini kita gunakan untuk bed okupansi. Bed okupansi itu gambarannya kayak gini. Dari total bed kita, berapa banyak bed kita yang terisi gitu. Nah biasanya itu satuannya percentage, atau kalau kita mau buat misalnya value-nya 20/60 gitu. Jadi ada 60 bed, 20 terisi. Tapi umumnya pakai satuannya percentage gitu. Nah sekarang kita coba buat progresnya seperti apa. Oke, langsung aja buka dokumentasinya tadi. Ambil aja salah satu sampel yang udah punya nilai, copy aja. Terus kita letak di bawah H5 seperti ini dan lebih kurang seperti ini progresnya. Oke, kalau kita misalnya mau kasih warna berbeda seperti yang sudah-sudah ya. Jadi kita tinggal ngasih apa? Tinggal progress bar warnanya mau apa? Misalnya warnanya kuning. Nah ini warnanya sudah kuning gitu. Oke. Terus kalau misalnya mau dikasih nilai, itu kan 25% ya width-nya ya. Kita kasih 25 juga di sini biar sinkron. Nah itu 25 kasih persen.
Nah, ini gambaran yang kita akan buat. Tapi kita akan simulasikan semua ini dengan JavaScript. Oke, kita pahamin dulu, kita akan oprek sedikit ya. Oke, kamu boleh pause dulu videonya, minum dulu, nyantai dulu, karena kita akan coba pelan-pelan buat simulasinya itu seperti real ya. Artinya kita manfaati JavaScript untuk menggambarkan realnya kondisi. Oke, langsung aja. Nah, pertama kita akan modifikasi di bagian si alert. Alertnya ini kita mau buat dinamis nih. Jadi letakkan kursor kamu di atas dari alert yang data berhasil. Ya, kenapa? Kita pinginnya gini. Kita pingin ada sebuah ID lah, ID kita sebut dengan namanya alert area. Kenapa alert area? Jadi plannya gini. Ini satu. Nah, bagian ini nanti itu akan dijalankan sesuai kondisinya. Jadi kalau kita datanya berhasil disimpan, nanti akan jalankan yang sukses. Kalau datanya nggak lengkap tapi tombolnya diklik oleh users, maka akan jalankan yang warning. Jadi dinamis, itu plan yang mau kita buat. Oke, turun lagi ke bawah. Kita buat simulasi lagi untuk simpan. Tadi di awal kan kita punya tombol simpan itu sudah spinnernya udah jalan. Nah, plannya spinnernya nggak jalan dulu gitu ya. Nah, tapi tombolnya kita kasih ID dulu. Kita kasih ID misalnya namanya BTN simpan. Kayak gitu. Dan yang si spinner kita kasih juga ID namanya BTN spinner. Oke. Dan posisinya spinnernya non dulu karena belum diklik dan belum nyimpan. Oke, itu kita eksekusi seperti itu dulu. Nah, sekarang status antrian. Status antrian kita mau nilai antrian tadi ini misalnya 12 ya. Jadi setiap ada nambah 1 jadi 13, 14 dan seterusnya. Kita butuh di sini ID antrian. Oke, kita cuma sifatnya manipulasi doang ini ya, manipulasi DOM doang gitu. Terus di sini kan kita punya kelas. Terus kita butuh ID juga untuk handle ini. ID namanya misalnya okupansi bar ya. Okupansi kayak gitu, bar. Oke, bar. Nah, kita hilangin nilai value kondisi awalnya. Oke ya. Starting awalnya. Jadi kita hilangin yang mana ya? Yang ini kita hilangin deh. Oke. Terus width-nya contoh aja ya, udah 80% deh gitu. Contoh aja nih. Mana dia? 80%. Oke, lebih kurang seperti itu. Oke ya, kita udah punya si ID ya. Terus progress juga udah. Nah, sekarang kita coba mainin scriptnya. Oke, silakan kita letakin aja scriptnya di sini. Terus kita akan olah misalnya gini. Let antrian, misalnya antriannya kita tadi awalnya udah 12 ya. Terus kita let okupansi misalnya awalnya sudah 80 ya. Nah, sekarang kita akan pakai DOM di JavaScript ya. DOM kalau misalnya minat nanti buat video series tentang JavaScript ya, silakan aja di komen ya. Nanti biar saya jadwalkan untuk kapan kita akan buat series JavaScript. Ya, baik itu yang pakai framework ya atau vanilla JavaScript. Oke, kita buat ini BTN simpan eventnya pada saat diklik ya. Jadi add event listener pada saat diklik. Oke, pada saat diklik mau ngapain gitu ya. Misalnya, kita nggak pakai raw function, buat gini aja deh. Pertama, saya mau ambil const nama dokumen. Kita ambil, get element ID nama pasien. Oke, gitu juga untuk tanggal, const tanggal sama dengan dokumen get element ID tanggal lahir. Oke, terus berikutnya dokumen, get element ID. Oke, untuk yang alert, kita buat alert area. Oke, terus inner HTML isinya sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh gini, jika nama kosong atau tanggal kosong, maka mau ngapain gitu ya, alertnya mau nampilkan apa, kita buat show alert. Oke, jadi kita buat show alert ya, warning. Oke, misalnya isi formulir dengan lengkap atau misalnya tanggal lahir dan nama wajib isi, silakan. Oke, kita return. Nah, berikutnya itu kan untuk yang posisi di mana si warningnya itu tidak ada ya gitu ya.
Nah, sekarang kita mulai lagi lanjut. Di luar daripada itu kita mau ambil si BTN spinner ya. Jadi di sini kan kita udah punya BTN spinner. Terus kita ambil class list remove di none. Jadi gambarannya gini, ketika tombol button spinner itu diklik, dia akan ngilangin sebuah elemen di kelas ya, yang ada di mana elemennya itu the none gitu ya. Jadi the none-nya itu nanti akan dihilangin, berarti kan nanti loadingnya keluar. Tapi kita sematkan juga di button text-nya. Oh, kita nanti buat button text dulu ya. Button text-nya itu nanti kita buat teks konteksnya itu misalnya sama dengan menyimpan. Kayak gitu. Oke, disable. Disable true. Oke, lebih kurang seperti itu ya. Nah, yang ini kita jadikan komentar aja dulu biar nggak di-running kan gitu. Jadi nanti kita plannya kalau nanti ini diklik, jalankan di area yang di atas gitu. Nanti kita periksa lagi nama-nama ID-nya sudah sesuai atau belum ya. Oke, kita turun lagi, kita lanjut di bawah. Nah, sekarang kita buat simulasi request ya, simulasi request. Jadi contoh gini, set timeout. Oke, kita akan buat simulasi request. Maksudnya simulasi request itu apa? Jadi nanti seolah-olah datanya itu ada. Jadi seolah-olah datanya itu ada ya. Maksudnya data ada itu misalnya nanti disimulasikan nambah 1 gitu ya. Ya nanti terus rangkaian yang berikutnya akan bertambah gitu. Oke, kita buat. Oh, ini saya hapus aja biar nggak bingung ya. Oke, ini kita buka. Terus kita tutup di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita butuh dokumen get by element ID, misalnya namanya BTN spinner. Terus kita pengennya dia kelas list nambahkan the none ya. Artinya kalau tadi hilang nanti dibalik bahasanya, the none-nya nanti tampil lagi gitu ya. Tadi kan awalnya dihapuskan kalau lagi proses nyimpen kan, pas spinnernya aktif baru berikutnya dokumen, berikutnya dokumen elemen ID, di sini button text, teksnya keluar lagi simpan, tampil lagi lah bahasanya. Disable sama dengan false, berarti tombolnya balik ke kondisi awal. Oke, sekarang kita buat antrian. Update ya, antriannya dari tadi 12 kita buat antrian tambah-tambah jadi nambah 1. Okupansinya juga, okupansinya sama dengan mat, kita buat min 100, okupansi tambah 2 untuk presentasinya ya. Jadi setiap nanti nambah 1 antrian, okupansinya nambah 2 value-nya. Oke, terus kita tampilkan aja hasil prosesnya. Kita buat dokumen get elemen by ID, terus antrian, tujuannya untuk merubah ya. Jadi kita buat antrian di sini. Berikutnya teks konteks kita ambil antrian. Gitu juga yang dokumen ID, okupansi ya, bar style width senilai okupansi, tapi style width senilai okupansi tambah persen. Jadi kan nilai okupansi ini akan dikirimkan ya. Kamu bisa buat kayak gini atau kamu bisa buat kayak gini, okupansi tambah persen. Oke ya. Terus tambahkan lagi yang okupansi bar ya, teks konteksnya ya, biar selain daripada value-nya dia juga memperbaharui daripada teksnya. Jadi get elemen by ID sama okupansi bar, tapi dia teks konteks ya, karena nilai yang di luar ini yang mau kita update juga. Oke. Terus kita tampilkan show alert sukses, data berhasil disimpan. Oke. Terus setelah berhasil disimpan, selang beberapa waktu dokumennya kita reset lagi. Dokumennya kita reset berarti nama pasien dihilangin, tanggal lahir dibersihkan, kayak gitu. Oke, kalau sudah di bagian ini kita buat 2000, terus kita buat lagi tutup. Oke, clear ya. Dah, harusnya tidak ada error ya di situ ya. Nah, sekarang tadi kan show alert ini sebuah function ya. Kita belum buat functionnya ya. Kita buat dulu di sini. Function
show alert, di mana isiannya, type-nya apa, sukses atau warning. Terus habis itu message-nya misalnya apa ya message-nya? Misalnya message-nya kayak tadi, kalau yang sukses data pasien berhasil disimpan, kalau yang warning misalnya lengkapin data. Nah, itu kita isiannya. Nah, sekarang kita buat dokumen get element by ID, terus kita ambil alert area. Ini kita mau ngambil yang ini nih. Nah, ini. Ya, alert area. Berikutnya selanjutnya kita tinggal buat inner HTML. Nah, berikutnya kita tinggal isi saja komponennya apa. Oke. Nah, sekarang kita coba isi. Nah, di dalam ini kita akan isi alertnya. Artinya, kan sebelumnya kita kalau pakai alert, kita naik dulu bentar. Nih. Nah, ini kita tinggal copy aja, masukin aja alertnya di sini. Oke, kita rapikan. Tapi karena datanya dinamis, kita harus ubah. Pertama, warnanya ini tidak boleh statik kayak gini, karena sudah jadi dinamis. Kita buat $type. Oke, clear ya. Jadi $type. Nah, biar rapi kita buat the flex align item center. Oke. Nah, terus ikonnya silakan aja. Ikonnya mau disamakan boleh. Misalnya saya buat I. Berarti ini ada penutupnya. Misalnya kita buat kelas, BB info circle. Oke, misalnya gitu. Me too, kasih jarak ya. Nah, pesannya ini kan udah dinamis ya. Kalau yang sukses ya berhasil simpan, kalau yang warning misalnya gagal tapi harus lengkapin data. Nah, ini kita tinggal kasih message saja kayak gini. Oke. Nah, lebih kurang itu seperti ini. Oke, jadi kalau saya demokan, ketika ini kosong, tampil yang kuning, warning ya. Ketika sudah ini lengkap diisi, ya, disimpan. Nah, progresnya muncul tuh. Terlihat ya, progresnya muncul. Nah, tinggal kita update ketika berhasil simpan dalam waktu sesaat. Update di sini jadi 13, update di sini jadi 82. Nah, sisanya kita udah bisa buat dinamis kayak gitu. Nah, sekarang kita coba. Ya, kalau kita matiin waktu dijalanin, oke, simpan, terus ini nggak berubah ya. Berarti di bagian ini itu nggak ada nih elemen namanya btn text. Kita naik ke atas. Nah, ini harusnya si simpan ini kita update di span. Kita buat simpan, tapi kita kasih ID namanya btn text. Oke, jadi ketika diisi datanya, simpan, dia loading terus muncul menyimpan kayak gitu. Ya kayak tadi nih, ulangin. Menyimpan, disable, terus muncul progresnya. Nah, itu gambaran simulasinya. Nah, terus kita coba periksa lagi. Ya harusnya ini bertambah secara simulasi ya, bertambah pada saat ini dieksekusi. Oke, harusnya bertambah ya. Berarti ini kayaknya typo nih. Oke, kita tes lagi. Kasih nama, kasih tanggal lahir, klik simpan. Oke, kalau berhasil simpan, nah ini benar. Nambah ya, 13 gitu ya. Tapi ini terus muncul ya, data berhasil disimpan. Sukses ya, warna hijau kan. Jadi kita simulasi lagi, misalnya proses, habis itu di sini nambah, jadi 13, ini keluar data simpan. Tapi ininya rusak ini, apanya? Okupansinya. Nah, sekarang kita cek dulu ya, apa masalahnya sehingga okupansinya rusak.